Oke guys, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Christian Sanger dari Fakultas Ekonomi semester 7 Universitas Sriputra Indonesia Tomohon. Saya akan mempresentasikan tentang materi pemasaran. Ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui sedikit tentang materi pemasaran ini. Tapi saya akan menjelaskan sedikit tentang pengetahuan pemasaran kepada teman-teman sekalian. Untuk materinya saya sudah buat dalam bentuk video, dan ini adalah sedikit materi yang akan saya paparkan tentang pemasaran. Check it out. Oke kawan-kawan, saya akan mempresentasikan tentang materi pemasaran. Materi pembahasannya, yang pertama ada tujuan perusahaan dalam pemasaran, yang kedua pasar dan pemasaran, yang ketiga segmentasi pasar, pasar sasaran dan pasar dan posisi pasar, yang keempat strategi bauran pemasaran atau marketing mix, yang kelima peramalan di masa yang akan datang, dan yang keenam cara mengestimasi pasar. Tapi sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman sekalian karena saya hanya mengambil beberapa pokok penting saja yang harus kita bahas dalam materi ini. Dikarenakan untuk format videonya sangat pendek, jadi saya hanya akan membacakan sedikit materi-materi yang penting untuk kita bahas bersama. Di masa lalu, sebelum ilmu pemasaran berkembang dan dikenal secara luas seperti sekarang ini, setiap perusahaan berusaha terlebih dahulu berproduksi sebanyak-banyaknya, baru kemudian berusaha menjual kembali. Seorang pemasaran harus selalu tahu lebih dahulu pasar yang akan dimasukinya, seperti ada tidaknya pasar, seberapa besarnya pasar yang ada, potensi pasar, serta tingkat persaingan yang ada, termasuk besarnya market share yang akan direbut dan market share persaingan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan perusahaan dalam pemasaran. Yang pertama, meningkatkan penjualan dan laba, menguasai pasar, mengurangi persaingan, menaikkan persentase produk tertentu di pasaran, dan memenuhi pihak-pihak tertentu. Kemudian kita masuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang memiliki hubungan dengan barang itu sendiri, misalnya barang pengganti atau substitusi, dan barang pelengkap atau komplementer. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, harga input atau ongkos produksi. Yang kelima, tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, faktor khusus atau akses. Adapun struktur pasar itu sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjualan dan pembelian dengan jumlah banyak, dengan catatan kedua pihak tersebut tidak dapat mempengaruhi harga, sebab harga sudah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Yang kedua, pasar persaingan monopolistik, yaitu kebalikan dari pasar persaingan sempurna, yang dimana merupakan salah satu bentuk pada pasar persaingan tidak sempurna. Maksudnya, yaitu pasar yang tidak terorganisir secara baik. Yang ketiga, pasar oligopoli, yaitu pasar yang di dalamnya terdapat beberapa produsen atau penjual yang menguasai pasar dengan banyak konsumen atau juga pembeli. Selanjutnya ada pasar monopoli, adalah suatu pasar yang di dalamnya terdapat satu produsen atau penjual tetapi banyak pemiliknya. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk dalam segmentasi pasar, pasar sasaran, dan posisi pasar. Yang pertama adalah strategi produk.
Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Produk dapat berupa barang berwujud dan barang tidak berwujud. Yang dapat dilakukan perusahaan dalam mengembangkan suatu produk adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penentuan logo dan moto. Yang kedua, menciptakan merek. Yang ketiga, menciptakan kemasan. Dan yang terakhir, keputusan label. Kemudian, selanjutnya adalah strategi harga. Strategi penetapan harga adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga pokok yang mereka jual. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan dalam menetapkan suatu harga, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, skimming price, yaitu strategi penetapan harga di mana harga awal produk ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Yang kedua, penetration pricing atau suatu strategi penetapan harga di mana harga awal produk ditetapkan serendah-rendahnya dengan tujuan untuk menguasai pasar. Selanjutnya, status quo pricing yaitu suatu strategi penetapan harga di mana harga ditetapkan sesuai dengan harga persaingan. Selanjutnya, strategi lokasi dan distribusi. Dalam sebuah pendistribusian barang atau produk lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju ke konsumen pasti ada sebuah perantaranya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan. Teknik seperti itu yang dinamakan dengan strategi distribusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi antara lain sebagai berikut. A. Dekat dengan kawasan industri. B. Dekat dengan lokasi perkantoran. C. Dekat dengan lokasi pasar. D. Dekat dengan lokasi pemerintah. E. Dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat. F. Mempertimbangkan jumlah persaingan yang ada di suatu lokasi. G. Sarana dan prasarana, jalan, pelabuhan, listrik, dan lainnya. Kemudian kita masuk strategi promosi. Strategi pemasaran adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan, produsen, barang atau jasa secara berkesinambungan untuk memenangkan persaingan pasar secara berkesinambungan. Paling tidak ada 4 macam sarana yang digunakan di setiap perusahaan dalam mempromosikan baik produk maupun jasanya. Yang pertama ada periklanan atau advertising, yang kedua promosi penjualan atau sales promotion, yang ketiga publicity atau publicity, dan yang terakhir penjualan pribadi atau personal selling. Kemudian selanjutnya langkah-langkah peramalan. Yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mengelola data, yang ketiga menentukan metode peramalan, yang keempat memproyeksikan data, yang kelima mengambil keputusan. Setelah itu ada jenis-jenis metode peramalan. Yang pertama deret waktu atau time series, yang kedua sebab akibat atau causal method. Kemudian kita masuk dalam sesi terakhir, cara mengestimasi pasar. Kemudian untuk mengetahui pasar nyata dan pasar potensi dapat digunakan beberapa metode antara lain metode pendapatan, metode eksperimen, dan metode survei. Pertumbuhan penduduk dan transportasi masyarakat juga menjadi pertimbangan. Misalnya kehadiran perumahan atau perkantoran di suatu lokasi juga dapat menunjang. Demikian juga adanya penambahan jalur transportasi serta meningkatnya pendapatan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Disampaikan, terima kasih. Oke guys, itu sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dari presentasi saya mohon maaf. Dan jika ada tanggapan atau saran dari teman-teman sekalian, tolong komen di bagian kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.